Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Oke, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena apa? Hari ini kalian akan ditemani oleh Kak. Nah, kita panggilnya Ustazah juga ya. Halo. Dengarkan dulu ya. Kita manggilnya tetap pakai Ustazah Maya. Nah, Ustazah Maya hari ini akan menemani kalian untuk belajar tematik. Ustifa tetap akan di sini, tapi Ustifa nanti juga mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan dari Ustazah Maya. Nanti kalian kenalan bersama-sama ya, oke? Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang hari ini? Sepertinya Mas Azam ya, belum pernah memilih. Oke, Mas Azam. Silakan. Azam sudah Teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Oh, sudah toh Mas Azam? Sudah. Bahasa Jawa, Us. Pernah. Oke, berarti kita ganti dulu. Mas Akil sudah? Bapak hilang. Nah, Mas Novel ya? Mas Novel belum pernah ya? Oke, Mas Novel kalau gitu. Ayo teman-temannya dipimpin berdoa. Siap berdoa. Wah. Siap wasit. Udah jamaatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya dengar Ustazah dulu ya. Mohon minta tolong untuk membacakan dulu supaya suaranya banter. Oh iya, itu sifat agak menjauh. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bersama Maya. Nah, untuk mengkondisikan kelas, Usifa mohon jika Usmaya sedang menjelaskan pelajaran, dimohon untuk mikrofonnya dimatikan supaya suara Usmaya terdengar oleh seluruh kelas. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan langsung bertanya, jangan langsung gitu, tapi ingat pakai apa? Raise hand. Oke, coba dulu raise hand-nya, klik dulu, bisa nggak? Oke, Mbak Niza bisa, Mas Jafar bisa, oke, yang lain bisa ya. Jadi kalau mau bertanya pakai raise hand, kemudian nanti Ustazah Maya akan memilih
dari kalian yang raise hand untuk pertanyaan yang akan diajukan itu siapa gitu ya. Saya nggak Pertanyaan, tetap tenang, dengarkan pelajaran dengan baik, dan tetap bersikap sopan dan santun saat belajar daring. Ya, anak-anak, sepakat semuanya? Ya, Ya. Oke, habis ini pelajaran akan diserahkan kepada Ustazah Maya. Monggo Ustazah Maya, silakan untuk mulai memperkenalkan diri dan mulai pelajaran. Terima kasih. pakai baju ini kapok Oke. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum Oke, silakan dimulai. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Ustazah Maya. Jadi bisa panggil Ustazah Maya. Biasanya kan kalian belajar dengan Usdiva. Sekarang untuk hari ini dan ya akan masuk di kelas 3C 2 minggu sekali. Hari ini kita akan belajar tematik Ntar saya screen dulu ya. Ya, Us. Apakah sudah kelihatan? Belum, Us. Sudah. Sudah? Nah, sebelum belajar, Ustazah ada pantun nih. Tahu nggak pantunnya? Mau tahu nggak? Oke, kita pantun dulu nih. Kalimat aktif pelajaran bahasa. Speaker nonaktif, kameranya dibuka. Udah buka kamera semua? Sudah. Mau pantun lagi nggak? Ya, sekali lagi, pantun sekali lagi nih ya. Beli topi di pasar anyar, duduk rapi, belajar masuk lancar. Materi hari ini. Hari ini materinya adalah wawancara. Putus, apakah suara saya terdengar? Sudah? Terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Oke. Hari ini akan belajar tentang Suara Usmaya yang lancar tapi kameranya itu doang. Oh ya. Gak apa-apa, Us. Kita lanjut. Gak apa-apa, Us. Gak apa-apa. Oke. Yang penting suaranya. Siap. Hari ini akan belajar tentang wawancara. Ada yang tahu wawancara itu apa? Tahu, saya Mas Noval. Percakapan antara wawancara dan narasumber. Bagus, benar banget. Oke, selanjutnya nih wawancara. Adakah yang masih ingat dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mencari keterangan tentang sesuatu. Selanjutnya,
ada unsur-unsur wawancara, yaitu yang pertama adalah pewawancara, yang kedua ada narasumber, yang ketiga ada topik pembicaraan, dan yang keempat ada waktu dan tempat. Nah, ini akan ada video. Kalian bisa simak video ini ya. Ya, Us. Ya, Us. Ya, Us. Mute. Masih mute. Halo. Kenapa? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, sudah pada melihat videonya kan? Belum. Belum. Sekali lagi. Ya, belum melihat apa-apa. Belum. Ya. Mau diulang sekali lagi? Ya, Us. Ya, Us. Us ulang sekali lagi ya. Ya. Kenapa nggak ada videonya? Belum, Us. Ya, mana videonya? Videonya? Ini videonya. Nggak ada video. Nggak ada, Us. Teksnya itu muncul tidak? Iya, Us. Tadi enggak sengaja. Muncul, Us. Muncul. Ntar Us itu ya, ulang sekali lagi ya. Halo, kok nggak ada suaranya? Sebentar ya, ada kesalahan. Coba saya itu dulu ya. Sebentar ya, ditunggu dulu ya. Ya, Us. Ya, Us. Ya, Us. Ya, Us. Ya, Us. Itu nih. Kayaknya kieu.
Sakil ngomong apaan? Hello. Hello. Oh. Pagi kermengan. Papa nih. Ini bantaran, jalan bantal. Itu CS di galerku kayaknya tuh. CS. Kenapa lagi? Terus kok hilang? Galau. Kok hilang? Kok hilang? Usah mana? Gawat. Usnya nggak keluar. Terus nggak ada gambarnya, Usna. Apa ini? Oh, itu tak. Oke. Belum kelihatan, Us. Sudah, Us, sudah. Kok YouTube? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kita amati ya. Abang. Siva. Nah, setelah mengamati video tadi, ada yang mau jawab nggak? Tadi siapa saja yang dalam wawancara itu? Bibi dan Septian. Nah, pinter banget, Bibi dan Septian. Nah, ini Usmaya bakal bertanya kepada kalian setelah kalian mengamati dari video yang tadi. Coba Usmaya panggil ya. Mbak Elmira, ada? Ada Us, tapi tadi sinyalnya jelek Us, jadi punya aku nggak kelihatan Us. Sama Us. Mau di-play lagi nggak? Mau diulang lagi? Mau. Boleh, boleh. Sekali lagi. Sekali lagi ya.
Ayo. Nah, sudah jelas semua? Sudah jelas? Sudah. Nah, Ismail mau tanya ke Mbak Elmira. Ya, Us. Dari video tadi, yang bertindak sebagai narasumber siapa? Bibi, Us. Nah, benar banget Bibi yang bertindak sebagai narasumber. Nah, selanjutnya mau tanya lagi nih kepada siapa ya? Mas Sidan ada? Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Setiap hari nggak masuk. Nggak ada, Us. Oke. Ganti yang lain deh. Siapa ya? Mbak Clarissa? Ada? Saya, Us. Oke, Mbak Clarissa. Mau tanya, tadi kira-kira topiknya apa ya? Mereka bicara tentang apa? Wawancara. Wawancara tentang? Tentang apa tadi? Ada yang bisa jawab? Saya peliharaan. Merawat hewan peliharaan. Nah, benar banget. Iya, memelihara anak kucing. Cara memelihara anak kucing. Di sini ada yang punya kucing? Saya punya anak kucing. Namanya yang punya kucing. Oke, namanya Ming Ming. Iya. Oke. Selanjutnya mau tanya lagi. Boleh di mute dulu mikrofonnya? Iya. Selanjutnya buat Mbak Bunga. Mbak Bunga? Ada? Mana ya Mbak Bunga? Mbak Bunga. Oh, ada Mbak Bunga. Oh, ada. Ada. Nah, tanya sama Mbak Bunga. Narasumber itu berarti apa ya? Tadi kan siapa tadi yang jawab? Yang jadi narasumber itu Bibi. Berarti narasumber itu apa? Menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, benar banget. Menanyakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, narasumber yang tadi narasumbernya Bibi, narasumber adalah orang yang diwawancarai. Bukan yang menanyakan. Kalau menanyakan itu pewawancara. Kalau narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Tadi topik wawancaranya apa? Hayo. Memelihara merawat hewan. Merawat hewan. Ya, benar. Memelihara dan merawat hewan. Oke. Coba Usmaya mau tahu siapa yang bisa jawab. Tadi wawancara apa? Wawancara tadi apa yang bisa dibuka mic-nya? Bisa dinyalakan? Wawancara adalah percakapan dari cara narasumber dan wawancara yang dilakukan untuk mencari keterangan tentang sesuatu. Nah, benar banget.
Masih pada ingat ya? Oke, selanjutnya. Putus-putus. Terus. Materinya sudah terlihat. PPT-nya sudah terlihat. Belum, masih video. Oh, masih video. Oke, bentar ya. Masih video itu. Silakan dibenerin dulu. Oke, bentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini adalah pewawancara. Wawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mencari informasi. Tadi yang bertindak sebagai pewawancara siapa? Di video tadi. Ya, benar. Dia menjadi pewawancara. Sedangkan Bibi sebagai Narasumber. Nah, benar banget. Bibi sebagai narasumber. Narasumber atau informan adalah siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Siapa yang baca? Sebutkan namanya. Oke. Langsung dibaca. Narasumber atau informan siapa yang mau baca tadi? Ayo. Mbak Faila. Mbak Faila. Maaf tadi aku soalnya luar. Oh iya, nggak apa-apa. Coba dibaca. Wawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mencari informasi. Narasumber atau informan merupakan orang yang diwawancarai atau memiliki informasi mengenai topik wawancara. Narasumber biasanya merupakan orang yang ahli di bidang tertentu. Nah, ini tahapan wawancara. Yang pertama, coba mau Mbak siapa ya? Oh, ini aja, Mas Arjuna. Ada Mas Arjuna? Mas Arjuna. Mas Arjuna ada, tadi. CS itu loh, CS. CS Indonesia itu loh, kayaknya. Mas Arjuna coba dibaca bagian persiapan. Enggak ada. Nggak ada Mas Arjuna? Ada. Coba. Ada. Oke Mas Arjuna. Angkat tangan ini loh. Angkat tangan. Di mic-nya. Dia ngomong di dalam hati. Ngomong di dalam hati. Ganti aja deh, ganti. Mas Zaki, ada nggak Mas Zaki? Mas Zaki.
Bagus. Coba dibaca. Persiapan dari sini tahapan wawancara. Dibaca dulu ininya. Tahapan wawancara. Persiapan menentukan topik dan tujuan, menentukan narasumber, menyusun daftar pertanyaan, pelaksanaan, mengawali wawancara, menyampaikan. Sudah sampai persiapan saja. Sudah. Mas Zaki. Selanjutnya Mbak Siva. Ada Mbak Siva? Ada. Dibaca yang pelaksanaan. Coba. Oke. Mengawali wawancara, menyampaikan pertanyaan, mencatat atau merekam isi wawancara, mengakhiri wawancara. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan hasil wawancara. Nah, di penyusunan hasil wawancara ini membuat laporan hasil wawancara. Yang dimana biasanya membuat laporan hasil wawancara ini yang videonya seperti tadi, jadi ada awalan seperti itu. Selanjutnya ada lagi nih, menggunakan kata tanya. Kata tanya apa atau apakah digunakan untuk menanyakan hal atau benda. Selanjutnya siapa atau siapakah menanyakan orang. Selanjutnya, bagaimana atau bagaimanakah menanyakan keadaan atau cara. Mengapa atau mengapakah menyebabkan sebab, menanyakan sebab. Kemudian, kapan atau kapankah menanyakan soal waktu. Berapa atau berapakah menanyakan jumlah. Di mana atau di manakah menanyakan tempat berada. Nah, Ustazah mau tanya, coba buat satu saja contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, apa, kapan, berapa, atau di mana. Ada yang mau jawab? Contohnya seperti, siapa nama Anda? Ada yang mau jawab? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Coba ada. Mas Darel. Mas Darel ada? Ada. Nah, Frida Raharjo itu loh, akunnya. Mana ini? Frida Raharjo itu loh. Frida Raharjo itu loh. Oke, Mas Darel bisa di open mic dulu. Hari ini. Coba membuat satu pertanyaan menggunakan tanya yang ada di PPT tersebut. Contohnya, di mana rumah kamu? Apakah kamu seorang wali kota? Nah, benar. Menanyakan soal benda, ini menanyakan hal atau benda. Apakah kamu mempunyai pensil? Contohnya seperti itu. Coba ini, kapan atau kapankah? Menanyakan waktu. Bagaimana contoh pertanyaannya? Bagaimana coba? Kapan kamu pergi? Nah, benar, Mat. Kapan kamu pergi ke sekolah? Contohnya, kapan kamu pergi ke sekolah? Seperti itu. Kapan kamu belanja? Kapan kamu belanja? Ya, ada lagi? Kapan kamu ke pasar?
Benar banget. Kapan kamu ke pasar? Kapan kakak pulang dari Surabaya? Kapan Kalau berapa? Kapan kamu belajar? ini ada berapa jumlah roda sepeda? Berapa kilo? Gimana kita akan bertemu? Berapa Gimana kita akan bertemu? Benar banget. Berapa kilo belanjaanmu? Benar banget. Siapa namamu? Kalau mengapa? Bagaimana Ada yang kamu? tahu mengapa? Bagaimana contoh pertanyaannya? Maka kamu datang terlambat. Mengapa kamu bisa terjatuh Mengapa? dari sepeda? Seperti itu. Ada lagi? Mengapa kamu bisa terjatuh dari sepeda? Nah, benar banget. Mengapa kamu bisa tidak masuk terjadi sekolah? Ya, benar banget ya. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, iya. Kalau bagaimana? Bagaimana? Menanyakan keadaan atau cara. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana cara menghindari Bagaimana cara Bagaimana cara membuat Bagaimana cara merawat bungamu? Benar banget. Bagaimana cara merawat hewan? Lalu siapa? Siapa? Siapa namamu? Siapa Siapa yang merawat bungamu? Siapa namamu? Yang terakhir. Siapa yang menemani adik? Apa atau apakah? Apa ini? Apa Mengatakan hal atau tidak? Apakah itu makanan? Nah, apakah itu makanan? Apakah kamu sudah Menanyakan hal atau belajar? tidak? Apakah pensil ini kepunyaanmu? Apakah apa membawa buku? Nah, iya. Apakah kamu membawa buku? Apa yang dimakan? Sehat. Oke, sudah. Oke, Sadi. Off-kan dulu mic-nya. Mic-nya di-off-kan dulu. Mic-nya di-off-kan dulu. Enggak nulis loh. Bagaimana? Sebentar. Enggak nulis. Enggak, nanti nulisnya. Sedikit Pakai JOK kakaknya nulisnya. Oke, materi untuk bahasa Indonesia hari ini telah berakhir. Nanti ada jeda istirahat 5 menit ya. Nanti habis 5 menit, Iya, 5 menit. Ya nggak apa-apa toh. Isinya apa, Us? Habis ini matematika. Biar cepet mbak. Biar cepat ya. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketemu lagi 5 menit lagi. Boleh makan dulu. Wah, buku baru, Rek. Banyak banget keluar. Keluarga. Anak-anak, ini Ustifa. Kalau kalian ingin minum, boleh minum.
makan boleh makan, waktunya cuma 5 menit ya, tapi jangan lupa kalau makan dan minum, kameranya harus dimatikan. Oke, yang mau ke kamar mandi, boleh ke kamar mandi dulu. Halo, Assalamualaikum. Di sini masih ada pelajaran dari saya, jadi kalian jangan kemana-mana. Kalau ke kamar mandi boleh. Ganti HP. Oh ya. Loh, ada yang ngangkat tangan kemana? Woi, Mbak. Apa? Halo, Pak Balkis. Sekali. Halo, Pak Balkis. Gede. Kenapa, Mas Rafa? Ya, ini loh ya, Mas Rafa ya. Ngawur. Tahu. Bang sana. Apa nggak dengar? Apa? Kan ini istirahat. Nggak ada dong. Kan ini istirahat. Nggak ada dong. Small break. Gak jelas. Kepala juga. Oke, sudah. Oke, hari ini selanjutnya akan Ustazah tampilkan untuk materi matematika hari ini. Jangan lupa mic-nya dimatikan dulu ya, di-off-kan dulu. Nanti kalau Ustazah bertanya, mic-nya bisa dinyalakan. Ustazah akan share screen dulu ya. Oke. Halo. Kok diam semua? Oh, ini kenapa? Apakah sudah Pecah. terlihat? Sudah. Tampon Us. Oke. Tulisannya pecahan. Kelihatan Us, tulisannya pecahan. Pecahan gelas Us. Pecahan gelas. Oke, mic-nya dimatikan dulu. Sudah. Nah, hari ini matematika materinya adalah pecahan.
Sebelum ke materi nih, ada yang tahu pecahan itu apa? Kaki nikung, kaki Pecahan. Oh, tahu kalau pecah itu berarti kayak panjang-panjang gitu, bisa pakai penggaris. Sebagian. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya kayak 3/4 gitu, Us. Iya, benar banget. Kayak 3/4. Konsep pecahan terdapat buku merah dari total 10 buku. Oke, dilanjut ya. Ustazah lanjut ya. Konsep pecahan. Terdapat 4 buku merah dari total 10 buku. Mana, Us? Belum kelihatan di layar. Sudah, apakah sudah terlihat? Belum. Sampan, Us. Ada tulisan pecahan. Nah, udah. Oke. Ada 4 buku merah dan 6 buku kuning dari total 10 buku. Nah, ini merupakan konsep dari pecahan. Selanjutnya, Harus dipecah kayak gitu, Us. apa? Terus dipecahkan ya? Ya, dibagi bagian. Contoh kasusnya, contohnya seperti ini. Apabila ada cerita nih, ketika saat itu Mas Arjuna beli pizza. Pizza itu bentuknya apa coba? Lingkaran, Us. Lingkaran. Lingkaran bulat. Lalu Ibu Mas Arjuna itu membagi pizza itu menjadi 2. Nah, menjadi 2 seperti ini. Berarti ini dibacanya 1/2. setengah. Ya, 1/2 atau Setengah. 2. Gambar ya. Apabila setengah ini, Kan mic-nya dimatikan dulu. mute semua. Ustazah mau bicara. Mute. Kalau satu. Mbak Faila, mute. Mbak Faila. Ya, Mbak, nggak usah teriak-teriak. Kamu sama aja. Tium. Nah, ini yang setengah untuk Mas Arjuna, yang setengah lagi untuk adiknya. Apabila setengah ini dijadikan 1, berarti akan kembali lagi ke 1. Setengah ditambah setengah akan kembali lagi ke 1 lingkaran yang utuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Us. Udah, oke. Lanjut nih. Ini tadi setengah. Nah, kalau ini tadi 1/4 atau 1/4. 1/4. Karena pizza dibagi berapa? 4. Karena 4. pizzanya dibagi 4. Ya, benar banget. Pizzanya dibagi 4. Oke, di Mute, Mbak. Oke, ini adalah pengertian dari pecahan. Pecahan merupakan bagian pecahan dapat digunakan Pecah berarti harus ambil pecah terus pecah.
digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh atau sekelompok benda. Seperti ini tadi. Ini tadi kan lingkaran utuh. Setelah itu dibagi menjadi 2. Hasilnya setengah atau 1/2. Ini tadi satu lingkaran utuh dibagi menjadi 4. Ini untuk kakak, untuk adik, untuk sepupu, untuk bibi. Di 1/4. Selanjutnya, ini ada 1/3. Kenapa 1/3? Soalnya karena dibagi 3. Karena dipotong menjadi 3 yang sama Ukurannya sama besar. dipotong menjadi 3 untuk sama besar. Mengapa 1/8? Karena pizzanya dibagi berapa? Bagi 8. Bagi 8. Benar banget. Ya, dibagi 8. Kalau seumpamanya pizzanya, di-mute dulu semuanya. Kalau seumpama ada 1 pizza utuh dibagi untuk 7 orang, berarti menjadi berapa? 1/7 atau 1/7. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya. Contoh. 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Nah, bentuknya adalah A/B. A sebagai pembilang, B sebagai bilang. Oke, isinya Sudah tahu diajarin, Us. ini pengulangan materi ya. Review materi lagi, jadi biar kalian lebih paham lagi. Sudah paham. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. A menyatakan bagian. B bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. B menyatakan jumlah keseluruhan. Nah, ini ada yang ingin mengisi bagian yang kosong untuk pecahannya? Yang nomor 3. Anissa, Mbak Anissa ada? Aku. Mbak Anissa. Iya, Us. Coba dijawab yang nomor 3. Itu ada berapa roti? Aku keluar sebentar, ada panggilan masuk. Oh iya, silakan. Mbak Anissa. 1/4. 1/4. Tadi siapa yang jawab? Saya, Us. Oh, Mbak Anissa ya. 1/4 karena rotinya berjumlah 4. Yang nomor 4. Yang nomor 4. Mas Naufal. Ada Mas Naufal? Ada. Mungkin nggak masuk, Us. Ada, Us. Mas Naufal ada, Us. Mas Naufal.
Mita Kusuma itu loh, Us. Yang Mita Kusuma, Us. Mita Kusuma. Oke, Mas Novel bisa mic-nya bisa di on-kan dulu. Mas Novel Pratama. Ada. Ustazah ganti ke Mbak Salsabil. Ada Mbak Salsabil? Mbak Salsabil. Ada Uswita Kusuma ini. Coba dijawab yang nomor 4 buat Mbak Salsabil. 1/2. Benar banget, 1/2. Selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5 siapa ya? Mbak Maulidia. Nomor 5 coba dijawab. Us, izin ke Oh toilet. ya. Silakan. Bentar, Us. Yang nomor 5 ya, Us. Iya, nomor 5. 1/4, Us. 1/4. Iya, benar banget. 1/4 karena dalam gambar itu dibagi. Buat yang nomor 6, Mas Al-Ezar ada? Mas Al-Ezar? Tidak ada. Ada. Terus ada. Pikope. Mas Al-Ezar bisa jawab nomor 6 ya. Itu ada berapa bagian? Nomor 6 ini karena satu lingkaran penuh dan dibagi menjadi 8 bagian, berarti 1/8. 1/8. Oke, selanjutnya bagian yang diarsir yang warna biru. A/B sama dengan 3/4. Satu lingkaran penuh. Mic-nya di-off-kan dulu ya. Satu lingkaran penuh dan dibagi menjadi 4 bagian dan 3 yang diarsir, berarti A/B sama dengan 3/4. Dibaca 3/4 atau seperti ini, 3/4 dibaca 3/4. Bagian yang tidak diarsir. Satu lingkaran penuh dibagi 4 dan satu yang tidak diarsir. A/B sama dengan 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, ini ada latihan soal. Langsung dijawab saja. Mbak Sofia, adakah Mbak Sofia? Ditulis, Us. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Mbak Sofia, ada?
Mbak Sofia, Hana. Mbak Sofia tidak ada. Namanya Zaki Jaya, Us. Ya, ada. Akunya Yang A. ya, Us. Oh, tidak ada ya. Ada, Us. Namanya Zaki Jaya. Oke, bentar ya. Yang angkat tangan tadi itu loh, Us. Oh ya. Oke, Mbak Sofia, bisa dijawab yang A. Bagian warna merah berarti menunjukkan berapa? Nomor satu ini ada persegi panjang. Persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian. Berarti untuk yang bagian warna merah adalah 3/5. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Us. Enggak, Us. Bagian warna putih berarti berapa? Kalau yang merah tadi 3/5, berarti yang putih 2/5, Us. 2/5. 2/5. Pintar banget. Ya, 2/5. Selanjutnya yang nomor 2. Mbak Aisyah Balkis ada? Mbak Aisyah Balkis. Oke, dijawab yang nomor 2, yang hijau. 4/3. 4/3. Ayo, masa 4/3? Yang hijau? 3. Satu persegi panjang dibagi menjadi 3/4. Iya, 3/4. Karena yang ditanyakan yang hijau. Berwarna hijau, 3/4. Bagian warna putih berapa? Ayo, ada yang bisa? 1/4. Ya, benar banget. Iya. 1/4. Oke, nomor 3. Nomor 3. Us nulis. Us. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kak tulis ya, Us, ya boleh ya. Kak tulis. Oh iya, boleh. Jika mau ditulis, boleh. Nanti bisa yang warna merah bisa diberi arsir atau bisa dikasih pensil warna. Boleh ditulis. Ditulis nggak, Pak? Tadi tulis Gimana? nggak apa-apa, Us. Tidak apa-apa, tapi paham ya? Iya, aku paham. Paham, Us. Oke, yang nomor 3 coba Mas Dava ada? Ada, Us. Mas Dava. Oh, semudah itu, Us. Coba yang nomor 3. Bagian berwarna kuning, ini segitiganya ada. Mau ditulis boleh, tidak ditulis boleh. Kalau enggak apa-apa ya, Us. Enggak apa-apa, tapi paham kan? Paham, Us, sudah. Oke, yang ini, nomor 3. Coba, nomor 3 Mas Dava. Mudah itu, mudah, Mas. Mudah, jawabannya. 3/2. Ya? Terus, 3.
3/5. Oh, aku juga mau 3/5. Siapa ya tadi yang jawab 3/5? berapa? 3/5. 3/5. Kenapa 3/5? Karena jumlah segitiganya ada 5. jumlah segitiga warna kuning ada 3. Dan jumlah segitiga keseluruhan ada 5. 5. Berarti untuk yang berwarna kuning berapa? 3/5. 3/5. 3/5. 3/2. Kok 3/2? Karena pecah. Bukan 3/2 karena pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi apabila warna kuning diarsir berarti 3/5 karena segitiganya ada 5. Kalau warna putih 2/5. 2/5. Ya, benar. 2/5. 2/5. Nah, nomor 4. Bagian warna biru satu lingkaran dibagi menjadi 5 menjadi 5. 2/5. 2/5. Benar banget. Kalau yang warna putih 2/5. 2/5. Yang warna 3/5. 3/5. Kalau seumpama yang warna biru ada 3. Berarti berapa? 3/5. Ya, benar banget. 3/5. Oke. Sudah selesai materi sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau yang belum paham? Enggak, paham. Paham semua? Paham. Yakin? Paham. Sudah sangat paham, Sudah sangat paham, pintar banget. Enggak yakin deh. Nanti aku keluar. Oh, yakin? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Tidak, Usma. Iya. Tidak, Usma. Tangannya berhenti. Usma enggak nulis. Iya. Habis itu ngaji. Oke, dan sudah selesai, sudah paham semua. Habis itu Kembali ke IPA. mungkin ada yang ingin ditambahkan. IPA. Apa, Us? IPA. IPA. Saya suka IPA. Masa IPA, Us? Tifa, bukan IPA. Us, kapan IPA? Us, aku pengen IPA. Kapan IPA? Us, aku Enggak, Mbak. Sebentar lagi, Ustaz. Mbak Elmira. Sebentar ya. Udah selesai mata pelajaran tematik. Diva si IPA. Mustifa, benar. Mustifa, di mana Mustifa? Mustifa. 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 Iya. Mustifa. Mustifa. Bentar ya. Itu. Ya, Mustifa masuk loh. Oh, diam semua. Ya, Nak. Enggak, Us. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Nah, untuk pelajaran hari ini berarti sudah selesai ya dari Usma ya.
Ya, Us. Usmaya. Terima kasih Usmaya sudah mendampingi anak-anak untuk belajar tematik hari ini. Seru nggak tadi belajarnya bareng Usmaya? Seru banget kan ya? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya pada kalau ada yang belum paham. Oke, sekarang boleh istirahat sampai pukul 9.20. Nanti pukul 9.20 lagi ada pelajaran BCOK bersama Ustadz Pep. Oke, sekarang kalian boleh istirahat lagi. Ingat ya sampai jam 20. Oke? Oke, terima kasih Usmaya. Ya, kita bilang terima kasih sama-sama yuk sama Usmaya. Terima kasih Ustazah Maya. Terima kasih Maya. Oke, silakan istirahat anak-anak. Assalamualaikum. Suaranya double. Suaranya double. Apa yang nonton itu? Enggak tahu. Siapa yang nonton? Enggak tahu. What? Nonton ada suara itu. Apa? Aku bukan aku. Yo. Apa woi? Kamu punya Ronaldo apa enggak? Punya tapi. Punya. Aku ya gratisan. Aku ya Allah. Aku punya Rono tapi permanen. Enggak permanen. Enakan ada pelindung. Siapa yang nyocok? Ronaldo. Aku punya Rono permanen. Sama Ronaldo. Keren. Punya orang semuanya Mas Arjun. Karakterku itu sudah lengkap semuanya. Masa? Iya. Ada karakter yang baru. Kayak Diva Dimitri punya. Sama. Dari event gratis di sini. Enggak. Diva itu gratis, Dimitri beli. Aku beli juga loh. Tapi pakai diamond. Tapi pakai diamond juga loh. Enggak. Pakai diamond. Sekarang diamond R7 ku itu permanen. Mari tak hilang. Diamond pun aku level market Temenku tinggal apa itu? Klik Venta. Aku tinggal 10. Buat Bozet. Klik Venta. Bozet. Kamu punya itu Jota. Jota punya itu apa yang pokoknya lengkap semuanya. apa toh? Ya rada lengkap lah. Emot punya. Punya pokoknya senjata juga punya skin semuanya. Aku lagi bagi-bagi diamond FX sama ML. Aku punya Intiakif
Aku punya 11 million. Nah, ya tuh awak ning kagak. 11 million. Nah, ya tuh awak ning kagak. Ini pakai Ronaldo ini keren. Aku punya CR7. Permanen. Apa? Tembak perak. Permanen. Tembak perak. Ya, Tembak perak. CR7 permanen. Bukan prepek permanen. CR7 permanen. Mana? Yang apa? Mana? Yang apa? CR7 ya Allah. Iya yang ngerti. Kamu punya Megalodon apa punya itu apa? Anak-anak, halo, anak-anak. Megalodon apa? Anak-anak, anak. Oke. Kalau enggak Ngobrolnya kalau bukan tentang pelajaran boleh lewat chat aja ya. Ini direkam loh. Lewat chat aja ya. Nanti terekam, nanti kalian ngomongin apa tadi? CR7. Lewat chat aja. Kalau mau tanya pelajaran boleh. luar us. Mau tanya pelajaran boleh lewat video. Oke? Lewat chat aja kalau yang bukan pelajaran. Ustazah tebak Terima kasih. matematika. Yang tadi lo us setengah-setengah itu. Mau tebak-tebakan matematika? Iya. Coba apa ya? Gimana ya kalau tebak? Misalnya Ustifa punya biskuit 1, kemudian Ustifa bagi Temannya ada 8. 8. Temannya ada 8. 1/8 atau 1/8? 8. Bukan, belum. Ustifa kan punya biskuit 1, kemudian Ustifa potong Ya. jadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian Ustifa punya teman itu 3, tak kasihkan ke temannya Ustifa biskuitnya itu 3 bagian. Nah, sekarang sudah berapa bagian ya yang Ustifa punya? 5/8. Nah, 5/8. Betul. Sudah bisa ya untuk Lagi konsep lagi. TikTok gambar TikTok. Kanan kiri, putar-putar jari, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Iya, kok punya Megalodon. Kanan kiri, putar-putar. Kok berantakan itu TikToknya? Gimana Mbak Elmira? Nyambak. Elmira, please. Gimana dari? Siapa ini yang salam? Arjunap. Mas Arjunap. Kanan kiri, Wah.
Apa itu kopra? Kopra. Kopra. Us paper. Ulan kong us. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Anak-anak semuanya, Waalaikumsalam, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah siap ya untuk pelajaran PJOK hari ini? Untuk pelajaran PJOK hari ini adalah gerak, mendorong, serta menarik. Dan juga nanti ada permainan menjala ikan. Nanti seperti apa? Tolong disimak ya. What is the Sudah istirahat, sudah minum semua ini? Oke, Sampun. Sampun us. Oke, sudah istirahat ya. Berarti sudah siap Uspai bermulai ya untuk pelajaran PJOK hari ini. Oke, sebelum itu tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Uspai mau memulai untuk pelajaran PJOK hari ini. Oke, Uspai salam dulu ya. Nanti tolong dijawab yang salam dari Uspai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini adalah gerak tarik menarik serta permainan menjala ikan. Nanti seperti apa? Tolong disimak ya penjelasan serta video dari Uspai. Sebelum Uspai mulai, untuk kamera ataupun video yang masih dimatikan, tolong dinyalakan dulu ya. Oke, yang sudah menyalakan kameranya. Untuk minggu kemarin yaitu gerak menekuk serta memutar dan permainan tapak gunung sudah mengirimkan video semua apa belum ya ini pas 3C? Sudah. Belum. Ada yang belum? Belum. Ya belum. Video tahu Aja. aku yang Aku tapak. Oh sudah. Oh ya. Mas Azam kelihatannya yang belum mengirimkan. Aku belum. Oh sudah. aku sudah Oke, yang sudah mengirimkan. Iya, yang sudah mengirimkan. Terima kasih ya. Udah. Kita masuk ke materi hari ini yaitu gerak mendorong serta gerak menarik. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Saya mau mulai untuk materi hari ini yaitu gerak mendorong serta gerak menarik. Sudah pernah mencoba? Oke, jadi Sampun us. Oke, Uspai jelaskan ya cara permainannya serta bagaimanakah permainan. Sudah pernah semua ya sebagian. Jadi seperti apa gerak mendorong, seperti apa gerak menarik. Kalaupun gerak mendorong itu kalau digambar yang sebelah kiri itu adalah contoh dari gerak mendorong ya Mbak Veila. Kenapa? Catnya bisa diberhentikan, Us. Apanya?
Chatnya itu loh. Diberhentikan. Iya, Us, chatnya diberhentikan, Us. Oh ya, oh chatnya, oke, saya berhentikan ya. Untuk semua jangan chat dulu ya. Ustaz mau lanjut ke materi, sudah Ustaz matikan untuk chatnya ya. Oke, terima kasih ya Mbak atas sarannya ya Mbak Veila. Ustaz sudah matikan chatnya. Jadi sekarang sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah gambar gerak mendorong. Sebelah kanan adalah yang warna kuning dan biru itu adalah gerak menarik. Dan nanti bagaimana dan seperti apa nanti manfaat kita melakukan gerak mendorong nanti Ustaz akan jelaskan. Jadi gerak mendorong dan gerak menarik termasuk dalam gerak non lokomotor karena gerakan di tempat ataupun gerak tidak berpindah tempat. Maka dari itu mendorong serta menarik masuk dalam gerak non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Manfaat dari kita melakukan gerak mendorong serta gerak menarik adalah yang pertama menguatkan otot lengan kita. Kenapa Ustaz kok menguatkan otot lengan? Karena waktu kita mendorong ataupun waktu kita menarik cenderung tumpuan ke tangan kita. Jadi otomatis meningkatkan kekuatan otot tangan ataupun otot tangan kita. Yang kedua adalah menambah kekuatan pegangan kita. Jadi waktu pegangan itu yang dimaksud adalah waktu kita saling berpegangan sebelum melakukan gerak mendorong ataupun gerak menarik. Yang ketiga adalah melatih persendian kita. Jadi sendi-sendi kita semakin kuat, semakin siap lagi dalam melakukan aktivitas dalam berolahraga. Untuk mikrofonnya tolong dimatikan dulu Mas Azam ini, Mas Azam tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oke, terima kasih yang sudah mematikan. Sahabat akan melanjutkan tentang gerak mendorong. Cara melakukan gerak mendorong itu seperti apa? Ya, ada yang ditanyakan? Oh ya. Ustadz, nanti ada video. Ya, untuk materi permainannya menjala ikan nanti Ustaz ada videonya ya Mbak Balkis ya. Nanti Ustaz juga ada videonya. Sekarang tolong disimak dulu ya penjelasan ataupun cara melakukan gerakan mendorong. Oke, saya berlanjutkan ya. Jadi cara melakukan gerakan mendorong yang pertama adalah dua orang saling berdiri dan berhadapan. Jadi satu kelompok itu terdiri dari dua orang saling berhadap-hadapan. Usahakan dalam memilih teman ataupun memilih lawan dalam melakukan gerak mendorong ataupun gerak menarik, usahakan yang tinggi badan serta berat badannya sama. Kemudian yang cowok dengan cowok ataupun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi harus memilih teman ataupun lawan yang sejenis. Karena apa? Karena nanti kalau dalam kita melakukan gerak mendorong ataupun menarik, kita bisa melakukan ataupun kita bisa seimbang dalam melakukannya. Kalau ada lawan yang lebih berat daripada kita ataupun lebih tinggi, otomatis tenaga ataupun powernya akan semakin besar. Jadi itu yang membuat tidak seimbang dalam permainan ataupun mendorong serta menarik di permainan ini. Jadi harus teman yang tinggi badannya sama serta berat badannya hampir sama. Itu ya. Kemudian setelah itu, setelah saling berhadapan,
depan, kemudian kedua telapak tangan saling bersentuhan di atas depan badan kita. Jadi setelah saling berhadapan, kemudian kedua tangan saling disentuhkan. Bersiap untuk melakukan gerakan mendorong. Kemudian setelah saling bersentuhan, kemudian lakukan gerakan saling mendorong. Waktu kita melakukan gerakan saling mendorong, harus tetap menjaga keseimbangan kita agar kita tidak terjatuh. Maka dari itu, saya tadi sudah sampaikan, cara memilih teman ataupun memilih lawan itu harus tinggi badan ataupun berat badannya yang sama, agar dalam melakukan kita bisa tetap menjaga keseimbangan kita. Jadi seperti contoh di gambar itu adalah gambar yang nomor bawah itu, yang di bawah itu adalah gerakan ataupun gambar tentang gerakan mendorong dengan menggunakan kedua tangan kita. Oke, saya berlanjutkan ya. Setelah materi mendorong yaitu materi menarik. Jadi gerak tarik menarik seperti apa gerak tarik menarik itu. Jadi cara melakukan gerak tarik menarik sebenarnya hampir sama dengan waktu kita melakukan gerak mendorong tadi. Bedanya cuma kalau kita gerak mendorong tadi itu mendorong, sedangkan kalau menarik adalah gerak menarik. Jadi cara melakukannya adalah permainan dilakukan oleh dua pemain yang saling berhadapan. Terus harus dua pemain untuk melakukan ini. Jadi lebih dari dua juga bisa, asalkan seimbang. Misalnya 6 orang pemain ataupun 8 orang pemain itu juga bisa melakukan permainan tarik menarik. Kalau 8 orang pemain, jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang A serta kelompok 4 orang B. Jadi harus seimbang ataupun harus sama dalam melakukan permainan tarik menarik ini. Agar apa? Agar kita bisa menjaga keseimbangan kita. Kemudian setelah kita saling berlawanan, saling memegang pergelangan tangan ataupun sikut. Jadi contohnya adalah seperti orang bersalaman. Setelah itu lakukan gerakan saling tarik menarik. Setelah kita saling berpegangan, kemudian kita melakukan gerakan tarik menarik. Usahakan tetap selalu jaga keseimbangan kita agar kita tidak terjatuh waktu melakukan gerakan tarik menarik ya. Untuk materi gerak tarik menarik serta gerak mendorong ada yang ditanyakan. Tadi manfaat. Ya, Us. Oh ya. Suaranya putus-putus ya? Oke. Oh, yang lain tidak, berarti ada kendala di sinyal ataupun di jaringan ya untuk suaranya yang putus-putus. Jadi tadi manfaat dari kita melakukan gerak mendorong serta menarik tadi apa ya? Memperkuat otot, Memperkuat otot tangan ataupun lengan. Setelah itu apalagi tadi ya? atau lengan. Memperkuat cengkraman, Tangan. Otot. Terus yang terakhir adalah apa tadi yang terakhir tadi? Memperkuat persendian kita. Memperkuat persendian kita. Ya. Jadi itu adalah manfaat dari kita melakukan gerak mendorong ataupun gerak menarik. Bu Sabar akan lanjutkan ya tentang permainan menjalar. Tapi tolong yang mikrofon masih dinyalakan, tolong dimatikan dulu. Ya, nanti suara Ustaz bisa terdengar di semuanya. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofon.
Subscriber masuk ke materi ataupun permainan menjala ikan. Jadi seperti apa nanti permainan serta bagaimanakah cara melakukannya nanti subscriber akan jelaskan. Jadi permainan menjala ikan adalah permainan untuk melatih konsentrasi kita. Jadi manfaat kita melakukan permainan ini, jadi salah satunya adalah melatih konsentrasi kita dan melatih kekompakan kita dengan teman kita ataupun dengan kelompok kita. Cara melakukannya, jadi permainannya seperti digambar di bawah dari subscriber itu. Jadi buat dua kelompok, kelompok A ataupun kelompok dalam itu sebagai ikan, kelompok B ataupun kelompok luar itu sebagai jala. Jadi cara melakukannya dibuat menjadi dua kelompok. Kelompok jala harus lebih besar dari kelompok ikan. Misalnya kelompok ikan itu ada 5 anak, kelompok jala harus lebih dari 5, misalkan 7 ataupun 8. Jadi harus lebih dari kelompok yang di dalam, karena kelompok jala adalah kelompok luar. Jadi otomatis kelompok ataupun lingkarannya harus lebih besar daripada lingkaran yang di dalam. Oh, sampai sini selesai. Ya, cara permainannya adalah yang pertama, buat kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Kemudian setiap kelompok dibagi menjadi kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 anak, itu adalah kelompok dalam ataupun kelompok ikan. Sedangkan yang 7 anak adalah kelompok luar ataupun kelompok jala. Kemudian buat lingkaran, jadi membuat lingkaran dalam serta lingkaran luar. Setelah itu saling berhadap-hadapan. Jadi antara kelompok dalam, kelompok ikan, dan kelompok luar ataupun kelompok jala itu saling berhadap-hadapan. Kemudian saling memegang kedua tangan. Jadi setelah saling berhadap-hadapan adalah memegang kedua tangan. Jadi saling berpegangan membentuk lingkaran. Jadi untuk lingkarannya seperti subscriber tadi sampaikan, ada lingkaran dalam serta ada lingkaran luar. Jadi seperti gambar dari subscriber ini adalah gambar sebelah kanan, itu adalah contoh permainannya. Setelah kita saling berpegangan tangan, kemudian kelompok dalam itu adalah kelompok ikan. Kemudian kelompok luar adalah sebagai jala. Apabila nanti ada aba-aba ikan, berarti kelompok dalam maju. Kalau ada aba-aba jala, berarti kelompok luar ataupun kelompok jala itu yang maju ke kelompok ikan. Jadi kenapa tadi subscriber sampaikan permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi kita. Jadi kita harus mendengarkan aba-abanya. Jadi kalau ada aba-aba ikan, berarti kelompok ikan yang maju ataupun kelompok dalam. Kemudian kalau ada aba-aba kelompok jala, berarti kelompok jala ataupun kelompok luarnya yang maju ke kelompok ikan. Seperti waktu kita mendapat ikan ataupun menjala ikan. Jadi jalannya maju ke kelompok ikan. Jadi harus fokus serta berkonsentrasi untuk mendengarkan aba-aba ya dalam permainan menjala ikan ini. Untuk videonya subscriber akan tayangkan sebentar lagi ya, cara permainan serta bagaimanakah permainannya. Untuk videonya subscriber akan putarkan. Tolong nanti disimak ya untuk videonya ya, agar nanti bisa jelas ataupun bisa melakukan permainan menjala ikan ini. Ustaz nggak nulis? Enggak. Untuk yang sekarang tidak usah ditulis ya, jadi cukup disimak saja. Ustaz itu nanti di video dah.
Nah, untuk tugasnya hari ini nanti menulis soal, jadi cukup mengerjakan soal saja. Oh. Jadi karena video itu kan lebih dari satu orang, Ini jadi anak-anak tidak mana usah tahu? video, Mbak. Ini anak-anak Ustazer dapat dari YouTube tadi. Ya. Jadi ini adalah contoh dari permainan menjala ikan. Nanti seperti apa? Tolong disimak ya permainannya ya. Jadi permainannya seperti ini. Jadi satu kelompok dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dalam itu sebagai ikan, kelompok luar sebagai jala. Apabila ada aba-aba jala, berarti kelompok yang jala maju. Apabila ada aba-aba ikan, berarti kelompok ikan yang maju. Seperti ini. Jadi ini adalah aba-aba jala, kelompok jala maju, aba-aba ikan, kelompok ikan maju. Jadi untuk permainan ini harus selalu melihat ataupun mendengar aba-aba. Jadi jangan sampai waktu kelompok ikan maju itu jangan sampai salah dalam melakukan gerakannya. Itu ya, maka dari itu permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi kita. Seperti ini contoh permainannya. Jadi usahakan kelompok luar, kelompok yang lebih banyak dari kelompok dalam. Karena kelompok luar lingkarannya lebih besar daripada lingkaran kelompok dalam. Oke, jadi seperti ini ya cara permainan menjaring ikan. Manfaatnya adalah melatih konsentrasi kita serta melatih kekompakan kita dengan teman-teman kita ataupun dengan kelompok kita. Untuk videonya sudah jelas. Apa perlu saya berulangi sekali lagi untuk videonya? Sudah jelas semua ya. Sudah jelas Pol. Menjala ikan. Kalau sudah jelas, sekarang tolong dipersiapkan buku serta alat tulisnya. Usweber ada soal, nanti bisa ditulis untuk soal dari Usweber ini. Tidak boleh di print. Ditulis dulu ya. Sudah bisa melihat soal dari Usweber? Sudah ada yang bisa melihat? Yang sudah bisa melihat soal dari Usweber, silakan ditulis ya. Saya sudah di. Oke, yang sudah bisa melihat silakan. Jawabannya aja, Us. Oh ya, Usweber ada 4 soal, silakan ditulis dulu ya. Untuk jawabannya nanti boleh dijawab nanti ya. Kok sudah? Saya sudah di. Sudah nulis? Sudah, Mbak Rara, Us. Oke, Mbak Rara yang sudah menulis soalnya, silakan minum ataupun makan tidak apa-apa sambil menunggu teman-temannya yang menulis soal ya. Oke, good job Mbak Rara. Silakan ditulis dulu untuk yang lain soalnya. Nanti untuk tugasnya PJOK hari ini adalah nanti kalau setelah soal beserta jawabannya sudah ditulis dan sudah selesai menjawabnya, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke Usweber ya untuk tugas PJOK hari ini. Oke, silakan ditulis dulu untuk soalnya. Selamat Orang malas kayak gitu. soalnya.
Sudah, sudah, Sudah selesai Mbak Clarissa. Oke, good job Mbak Clarissa. Yang lain silakan dilanjutkan dulu untuk menulis soal. Yang sudah selesai soal silakan kalau ingin ke kamar mandi ataupun pengen minum silakan ya, sambil menunggu teman-temannya untuk menulis soal. Silakan ditulis dulu. Terus aku udah nulis soalnya. Oke Mbak Bunga, Mbak Bunga sudah selesai ya. Oke, yang lain silakan dilanjutkan dulu. Nomor 2 apa ya? Nomor 2 dari melakukan dari menarik adalah. Untuk jawabannya dijawab nanti ya. Sekarang ditulis dulu soalnya. Oke, silakan ditulis dulu. Aku sama nomor 1 udah terjawab. Oh, jawabannya juga. Oke, yang sudah dengan jawabannya. Nanti jangan lupa ya kalau sudah selesai. Ya, gimana? Bisa berulangi ya. Oh, sudah Mas Azam. Oke, good Mas Azam. Bisa berulangi ya. Jadi untuk tugasnya PJOK hari ini kalau sudah selesai soal beserta jawabannya nanti bisa difotokan dan dikirimkan ke Usweber ya. Usweber tunggu ya. Oke, Mas Zaki. Ya, silakan dijawab di bawahnya tidak apa-apa. Sudah semua ini, ada yang belum menulis soalnya? Sebentar, Oh ya. nanti itu juga boleh di-print. Dilanjutkan dulu. Di-print boleh, silakan. Oke. Oke, silakan dilanjutkan dulu yang belum selesai menulis soalnya. Mas Rafa sudah. Oke, Mas Rafa, good job, Mas Rafa. Bentar, Yang lain tulis dulu. Yang sudah selesai menulis soalnya, kalaupun pengen minum ataupun pengen ke kamar mandi, silakan ya. Ya, ada pertanyaan? Oke, Mbak Balkis, Mbak Balkis. Sudah tak kirim, Ustaz. Sudah dikirim? Cepet ini. Oke, terima kasih ya yang sudah mengirim. Job ini kelas 3C cepet. udah. Soal beserta jawabannya sudah dikirim. Oke, Mbak Rara, Job, Mbak Rara. Aku tulis cepet tapi nggak tanpa hapus nih. Oh ya, silakan yang belum selesai menulisnya, silakan ditulis dulu. Nanti jawabannya ya. Jawaban. Sudah dua, udah tak jawab. Tinggal 2. 1 sama 2 sama 4. Dan susun nanti. Kamu punya kopi.
Selesai. Oke, good job ya yang sudah selesai, yang belum segera dilanjutkan dan diselesaikan untuk menulis soalnya. Jangan lupa ya, untuk tugas video hari ini adalah nanti kalau soal beserta jawabannya sudah selesai, nanti bisa difotokan dan bisa dikirimkan ke Usweber. Usweber tunggu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nomor 1 gampang. Udah tahu. Enggak kebantaran. Sudah selesai semua menulis soalnya? Ada yang belum selesai soal? Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua ya? Oke, good job. Terima kasih ya. Sudah cepat semua ini menulis soalnya. Oke, karena waktu pelajaran PJOK hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah dulu. 1, 2, Oke, terima kasih ya atas waktunya. Ada pertanyaan sebelum Usweber akhiri untuk pelajaran PJOK hari ini? Sudah jelas semua ya, Mbak. Oke, tetap semangat ya dalam belajar dan tetap jaga kesehatannya. Kita jumpa untuk pelajaran PJOK minggu depan ya. Oke, Os. Oke. Sudah berakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, tetap semangat ya. Dadah semuanya. Silakan boleh meninggalkan grup. Minggu depan BCOK lagi. Silakan, dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Ya, dadah.